adalah anak seorang raja. Kau pikir aku takut padamu, anak kecil? Strategi pertama kita sudah berhasil. Kamu senang sekarang? Prajurit, serang! Aku adalah orang yang akan membunuhmu. Siapa kau? Bandung! Kau adalah seorang pembunuh. Anakku akan membalaskan dendamku. Aku penuhi keinginanmu juga. Bagaimanapun caranya, Bandung Bondowoso harus digagalkan. Jonggrang. Namaku Roro Jonggrang. Ervina, kamera ke Ervina ya. Halo semuanya, aku Ervina. Di acara Indonesia Abend tanggal 12 April nanti, aku sebagai ketua pelaksana. Kayak gini, kalau ditanya soal konsep ya, kita pengen kayak nampilin banyak kesenian dari Indonesia gitu, kayak tarian-tarian, misalkan ya merak, J-pop, terus angklung juga. Tapi di sini bedanya, pengen kalau antara satu penampilan sama penampilan yang lain tuh ada benang merah yang menghubungkan ya satu sama lain gitu. Jadi kita memutuskan buat ambil ya satu cerita gitu ya. Dan awalnya sih kita ada dua alternatif ya. Kita mau kita bikin cerita sendiri atau ambil cerita rakyat yang udah ada dari Indo gitu. Terus setelah dipertimbangkan ternyata pakai cerita rakyat dari Indo tuh lebih menarik gitu. Saya Nadim, saya di Indonesia Abend ini sebagai penulis naskah Roro Jonggrang yang akan tampilkan di Indonesia Abend kali ini. Roro Jonggrang sendiri ceritanya tentang dua kerajaan, yakni kerajaan Pengjing dan kerajaan Prambanan yang berdekatan yang ingin menguasai daerah satu sama lain. Setelah itu ya kerajaan Pengjing menyerang kerajaan Prambanan. Kerajaan Prambanan mempunyai seorang putri yang bernama Roro Jonggrang dan kerajaan Pengjing mempunyai pangeran yang bernama Bandung Bondowoso. Sedangkan Bandung Bondowoso ini mencintai Roro Jonggrang. Tanpa mengetahui apa-apa, Bandung Bondowoso menyerang kerajaan Prambanan. Halo teman-teman. Halo. Di sini ada gua Rifat. Ervina. Eki. Kita di sini sebagai pemeran di drama dalam acara Indonesia Abend. Gue di sini berperan sebagai Patih. Dan dia Roro Jonggrang. Dan gua sebagai Bandung Bondowoso. Patih itu sebenarnya kalau definisinya adalah orang kepercayaan paling keras dari raja. Jadi tangan kanannya. Jadi istilahnya gue tangan kanannya Eki. Roro Jonggrang itu ceritanya putri raja, dia putri raksasa gitu, baik gitu, terus suka bantuin, suka ikut obatin anak-anak kecil desa lain ya. Dan di situ pada akhirnya diliatin kalau Roro Jonggrang gimana sih kalau ingkar janji itu bisa bikin petaka buat satu desa. Gue sebagai Bandung. Jadi Bandung itu seorang pangeran dari kerajaan Pengjing. Kerajaan yang dijajah sama Prambanan dulunya. Pas di situ dia berusaha membalaskan dendam ayahnya. Dan dalam proses pembalasan dendam itu dia menemukan seorang bisa dibilang putri, dan dia jatuh cinta sama putri itu. Gua Hilmi, gua Bobon alias Arnold. Gua di sini sebagai Gupala, patih dari kerajaan Prambanan. Gua sebagai raja yang jahat, Prabu Boko, tapi mempunyai sisi baiknya lah, karena menyelamatkan anak kecil dan membesarkannya sekarang jadi wanita cantik, Roro Jonggrang. Pokoknya mah lihat aja penampilan kita, pasti memuaskan. Saya Ferry, Saya Fahri, Saya Fadil. dan kami adalah prajurit dalam cerita ini. Keramaiannya
Yang saya alami adalah koreografi yang sangat menarik, tapi kesulitannya saya harus jatuh di jalan sakit. Ya sih, koreografinya kelihatannya simple, tapi gerakannya ada yang susah juga sih. Dan ini kalau nggak latihan yang cukup, pasti bakal nggak berhasil. Halo, nama saya Salma. Di acara ini nanti saya akan menaikkan tarian Jaipong yang berasal dari Jawa Barat. Tarian ini menceritakan seorang gadis kecil yang sedang bermain di taman. Jadi dia akan agak sedikit uncal-uncalan, dan disitulah kesulitan saya saat menarikan ini. Jadi terkadang saya suka kehabisan nafas dan susah untuk melanjutkan tarian lagi. Cuman ya selanjutnya oke. Dan tarian ini berdurasi kurang lebih 7 menit. Ya penasaran kan gimana tariannya? Pokoknya uncal-uncalan. Oke. Halo, saya Ninda. Gue Ranti. Dan kami adalah penari merak. Tarian merak itu berasal dari Jawa Barat. Dan itu menceritakan tentang merak jantan untuk Menggoda menggoda merak betina. Betina ya. Kesulitannya? Kesulitannya susah untuk apa ya? Itu namanya mendek sama tangan terus diginiin, harus melebar terus terbang gitu. Dan tarian merak itu lamanya sekitar 5-6 menit. Genau. Terus kepalanya juga harus goyang seperti merak. Merak kalau jalan kan goyang-goyang. Udah gitu harus kuat kakinya, mendek, dan harus jinjit juga tuh penting. Ya, dan lemah gemulai. Iya. Itulah tarian merak. Nama gua Andre. Nama gua Ade. Di sini kita main angklung. Sebenarnya sih kita baru pertama kali main angklung. Terus tiba-tiba sebelumnya belum pernah main angklung, terus tiba-tiba disuruh kesulitannya ya karena kita nggak pernah main angklung. Iya, jadi sulit ya. Tapi ya mudah-mudahan bagus lah jadinya. Lancar lah. Dengan berusaha berdoa, jadi kita selalu bisa main angklung. Nama gue Karol, di sini gue berperan sebagai Jin dan main angklung. Untuk kesulitannya buat jadi Jin itu lumayan sulit sih buat gue, soalnya gue sebelumnya belum pernah main teater juga. Kalau untuk angklung, gue pikir pertamanya main angklung itu gampang, tapi ternyata pas dijalanin susah juga sih. Halo. Kenalkan, nama saya Amelia Fadila Yusami. Saya dari seksi acara. Dan saya Eki, pemeran Bondowoso dan sekaligus seksi acara di sini. Dan saya Nia, juga dari seksi acara. Kalau kita sendiri dari seksi acara, sebenarnya konsep acara kita sendiri itu teater dan menggabungkan beberapa tarian. Terus ada juga angklung. Kesulitannya? Menggabungkan jadwal dari anak-anaknya. Karena mereka sibuk dengan dunia masing-masing. Saya Ardi dari dokumentasi. Ya, dari dokumentasi apa ya, kesusahannya paling setiap latihan harus ada selalu. Jadi harus ngerekam semua, daur ulang, jadilah sesuatu. Saya Dio dari logistik. Dan yang terakhir saya Amar dari sekretaris. Logistik nggak ada masalah, lancar. belum ada job. Logistik tuh ada gua, Dio, Imat, Karen. Dan gue sebenarnya ngerangkap juga. Oh, jadi juga Amar ngerangkap sebagai sekretaris dan juga logistik. Oh, kita berdua jadi prajurit dan pasukannya. Prajuritnya Bandung Bondowoso. Dan juga gue jadi lembut. Pakai topeng. Kita dari tim dekorasi, kita mengadakan untuk acara Malam Indonesia nanti, kita memakai konsep Discover Indonesia. Terus dari itu kita menampilkan miniatur Indonesia, sampai ke dari wayang golek, miniatur wayang golek, wayang kulit, dan bahkan untuk gamer mereka yang mungkin ingin merasakan makan masakan Indonesia, kita juga masang bar-bar, bahkan warung Indonesia temanya. Jadi kita menampilkan, kita memasak menjual makanan-makanan yang mungkin kalian suka semuanya.
Dan kita juga ada Fotoausstellung. Fotoausstellung itu kita menampilkan berbagai macam karya anak bangsa, dan juga mungkin ada dari beberapa orang bule yang udah pernah ke Indonesia dan ingin menampilkan foto itu dari mulai alam, budaya, makanan, pokoknya banyak lagi deh ya. untuk panggungnya, karena ini kita tema di belakang panggungnya kita memasang tema wayang, jadi kita memakaikan juga konsepnya Schatten Theater. Schatten Theater itu kita memainkan bayangan sebagai dekorasinya. Panggung itu lebih terasa dinamis, lebih terasa bergerak. Jadi di sini kerjaan kita sebagai penata musik, kita kayak ngasih efek, terus ngasih dominasi suara, gimana nanti pokoknya pas teater, terutama pas teater sih, pas teater jadi kita bisa ngajak orang tuh merasakan situasi, suasananya gitu. Contohnya kayak mendebarkan, terus apalagi menegangkan, mengharukan, sedih, muak, marah, menyebalkan, dan lain-lain. Kita memadukan unsur seni tradisional dari Indonesia dan juga musik modern. Ya, saya Raffi, Ketua PPI Bremen periode 2013-2014. Sejauh yang saya lihat, acaranya seru banget dan didukung dengan anggota-anggotanya yang aktif. 12 April. Pada tanggal 12 April. 12 April. Am 12 April. 12 April. 12 April. 12 April. 12 April 2014 di Theatersaal Universiteit Bremen. 12 April. 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 12 April.